Baik, perkenalkan nama saya Dinda Yulianti Aning Pratiwi, NIM 18 100 212. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya. PT Induk dan PT Anak. PT Anak akan mengumumkan 25% dividen saham untuk tahun 2011 atas saham biasa senilai 200 juta dan memutuskan untuk mengapitalisasi nilai nominal dari saham tersebut. Dan kemudian PT Anak akan mencatat dividen saham tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut. Dividen saham diumumkan itu pada sisi debit sebesar 50 juta, pada saham biasa sebesar 50 juta di sisi kredit. 50 juta ini didapatkan dari 200 juta dikali dengan 25% atau 0,25. Kemudian saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun 2011, ayat jurnal eliminasi yang biasa dimasukkan dalam kertas kerja, dan jika anak perusahaan telah mengumumkan dividen saham, maka ayat jurnal untuk mengeliminasi akun investasi dan saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan pada awal periode akan menjadi sebagai berikut. Kita lihat saham biasa PT Anak sebesar 200 juta pada sisi debit, saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 100 juta pada sisi debit, pada investasi saham PT Anak sebesar 240 juta pada sisi kredit, pada kepemilikan minoritas sebesar 60 juta pada sisi kredit yang mengeliminasi saldo investasi awal. Nah, di sini 60 juta itu didapatkan dari 200 juta ditambah dengan 100 juta menjadi 300 juta. Nah, 300 juta itu dikurangi dengan 240 juta sehingga hasilnya menjadi 60 juta. Kemudian dengan adanya pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, maka semua ayat jurnal eliminasi sama kecuali ayat jurnal eliminasi investasi. Yang kita lihat saham biasa PT Anak itu sebesar 250 juta. Nah, 250 juta ini saldo saham biasa akan naik sebesar 50 juta sejumlah dividen saham. Kemudian saldo laba 1 Januari itu sebesar 100 juta. Ini eliminasi saldo laba itu tidak berubah pada periode di mana dividen saham diumumkan, karena dividen yang diumumkan belum ditutup ke saldo laba, hanya saldo awal pada saldo laba yang dieliminasi. Kemudian pada investasi saham PT Anak itu sebesar 240 juta, kepemilikan minoritas sebesar 60 juta, dividen saham diumumkan sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini didapatkan dari 200 juta dikali dengan 0,25. Yang berikutnya ada pengaruh terhadap periode-periode berikutnya. Ayat jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut jika PT Anak tidak mengumumkan dividen saham. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 120 juta, pada investasi saham PT Anak sebesar 256 juta, kepemilikan minoritas sebesar 64 juta yang mengeliminasi saldo investasi awal. Nah, 64 juta ini didapatkan dari 200 juta itu ditambah dengan 120 juta sehingga hasilnya kan 320 juta. Nah, 320 juta itu dikurangi dengan 256 juta sehingga hasilnya menjadi 64 juta pada kepemilikan minoritas. Ayat jurnal berikutnya akan menggantikan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi yang disusun per 31 Desember jika PT Anak akan mengumumkan dividen saham selama tahun 2011. Nah, kita lihat saham biasa PT Anak sebesar 250 juta. 250 juta ini didapat dari 200 ditambah dengan 50 juta karena eliminasi terhadap saham pada ayat jurnal ini lebih tinggi. Dan saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 70 juta. Nah, 70 juta ini didapatkan dari 120 juta dikurangi dengan 50 juta karena
saldo laba lebih rendah dari ayat jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2012. Kemudian pada investasi saham PT Anak itu sebesar 256 juta, kepemilikan minoritas sebesar 64 juta yang mengeliminasi saldo investasi awal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.